Halo teman-teman, saya Antonius Sandi Kurniawan, NIM 4101417014 dari Prodi Pendidikan Matematika akan memberikan pelatihan budidaya. Yang saya ambil di sini adalah budidaya tanaman herbal, yaitu angkum. Nanti penanamannya secara organik. Ya, jadi angkum adalah tumbuhan herbal yang merambat. Untuk manfaat dari angkum ini ada banyak ya. Ada membantu mencegah dan melawan penyumbatan pembuluh darah, lalu untuk mengobati asam urat, lalu juga gejala stroke, setelah itu darah tinggi, ada radang selaput otak, serta untuk kekurangan cairan terutama bagi penderita demam berdarah. Nah, dengan mengonsumsinya secara rutin, maka akan bisa mengurangi penyakit-penyakit yang ada. Sekarang kita siapkan media tanamnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita gunakan tanah biasa. Kita usahakan tanah merah yang gembur agar kualitas tanahnya juga baik. Lalu yang kedua, kita bisa gunakan pot-pot bekas atau mudahnya bisa kita gunakan polybag. Lalu kita gunakan sekop atau cetok untuk mengaduknya. Selanjutnya kita bisa gunakan pupuk kandang atau pupuk kompos. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan campuran keduanya, jadi pupuk kandang dan juga pupuk kompos. Nah, yang terakhir adalah sekam. Ini sekam yang mentah ya. Kalau bisa, kalau teman-teman punya itu kita gunakan arang sekam. Jadi sekam seperti ini yang sudah dijadikan arang. Nah, sekarang kita buat langsung media tanamnya. Nah, yang perlu diingat dalam pembuatan media tanam ini, kita gunakan komposisi 1:2:1, yaitu 1 tanah biasa, lalu 2 pupuk kandang atau pupuk kompos, dan 1 sekam. Nah, perbandingannya seperti itu. Sebenarnya angkum itu tidak begitu sulit untuk ditanam, namun yang berpengaruh adalah ketika kualitas media tanahnya yang harus baik. Baik, kita ambil tanahnya, kita kira-kira saja ya. 2 stop, lalu kita ambil pupuknya. Berarti 4 ya, karena tanahnya tadi 2. Sepertinya kurang, tambah saja lagi, berarti total 6. Nah, tambahkan tanahnya satu lagi, dan sekamnya berarti 7. Nah, sekarang kita campur secara merata. Kita pakai apa ini namanya, soketnya mama yang bekas saja ya, jangan yang masih bagus malah kita pakai. Nah, kita campur. Ini kalau kalian bisa mencium baunya, bau kotoran sapi ya, ini juga banyak apanya ini, kaki seribunya. Nah, kita campur secara merata. Kita lihat ya, sudah tercampur secara merata, sudah bagus. Sekarang kita masukkan ke dalam pot-pot bekas ini. Nah, sebelumnya diberikan sekam sedikit. Untuk jalannya air keluar. Nah, sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Nah, sekarang bisa kita masukkan ke dalam pot.
isikan ke dalam 3 pot ini, tidak perlu sampai penuh, secukupnya saja. Nah, baik, bisa dilihat di sini. Jadi persiapan media tanam sudah kita lakukan. Jadi ketika menanam segala tanaman, usahakan media yang digunakan itu bagus, dari mulai kualitas tanahnya, lalu komposnya juga bagus. Setelah media sudah kita siapkan dan juga bibit sudah kita dapatkan, kita bisa langsung menanamnya. Jadi ada 2 pilihan di sini. Kita bisa menanam menggunakan buah yang sudah dikeringkan seperti ini, atau buah yang sudah matang seperti ini ya, yang hitam kelam seperti ini. Jadi bisa menggunakan 2 bibit ini, bisa yang sudah dikeringkan atau yang langsung dipanen. Nah, langkah awalnya kita buat lubang di tengah-tengah pot ini. Kita gunakan tadi ya, punya mama. Nah, kita beri lubang 1 di tengah. Tidak perlu dalam-dalam, dikira-kira setengah dari pot tadi. Nah, kita masukkan 1 atau 2 bibit. Nah, jadi 2 bibit. Kita coba yang tadi yang langsung panen, kita masukkan. Lalu kita pakai 2 yang sudah dikeringkan, kita masukkan. Kita pakai yang langsung panen lagi, kita masukkan. Nah, setelah itu kita tutup. Nah, jadi lubang tadi kita tutup dengan tanah-tanah yang ada di sekitarnya tadi. Baik, proses penanaman sudah selesai. Jadi kita tunggu sekitar 3 atau 5 hari ke atas, nanti tunas akan mulai muncul. Nah, perkembangan selanjutnya bisa disaksikan di channel YouTube saya di Andon Newsan.